Kamu pasti belum tahu kan kalau burung bisa ninggalin goresan misterius di spion samping mobil? Jadi, kamu perlu menutupnya dengan kain saat mobilmu terparkir, agar burung langsung menjauh. Tapi kenapa burung bisa begitu ya? Kenapa merpati nggak suka sama mobil? Nah, jadi saat ngelihat ke spion mobil, merpati mulai kebingungan. Mereka nggak tahu kalau yang terlihat di cermin sebetulnya bayangannya sendiri, bukan burung penyusup yang harus diusir. Makanya, kadang merpati menggores spion mobil dan ninggalin noda. Menutup spion samping juga bisa mengurangi silau kalau kamu mau tidur di mobil. Kamu bisa pakai kresek berwarna, kaos kaki hitam, atau potongan kardus untuk menutup spion. Es dan hawa dingin nggak bagus untuk mobil. Pasang wadah plastik klip di spion kalau parkiran mobilmu nggak beratap, supaya kamu bisa parkir dengan aman saat cuacanya dingin. Cara ini bisa mencegah es dan salju terjebak di mobil. Jadi, kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk ngebersihin es beku setiap pagi. Wadah plastik klip juga bisa dipakai saat cuaca panas. Dengan begini, spion mobilmu bisa terlindungi dari debu dan kotoran. Hal yang sama juga berlaku pada sunroof mobil. Mekanik mobil sering nyaranin untuk ngebuka panel kaca atau logamnya agar lubang drainasenya nggak tersumbat debu. Untuk ngecek fungsi lubang drainase ini, masukin sedikit air ke dalamnya dan minta seseorang untuk mengamati aliran airnya. Kalau drainasenya nggak berfungsi, kemungkinan besar air ini akan masuk ke mobil dan kamu perlu bantuan ahli untuk memperbaikinya. Saat cuaca dingin, visibilitas pengemudi pasti menurun. Makanya, kamu perlu pakai wiper dengan bilah besar. Wiper ini berfungsi lebih efektif di cuaca dingin dibandingkan wiper biasa karena mampu ngebersihin area yang lebih luas di kaca depan mobil. Kamu juga perlu nyediain cairan wiper yang sesuai. Dan cairan wiper khusus untuk cuaca dingin, nggak akan membeku saat suhunya turun. Interior mobil juga perlu perawatan ekstra selama cuaca dingin. Sebaiknya pakai satu set alas lantai untuk segala cuaca, biar lebih praktis. Kebanyakan alas lantai ini terbuat dari bahan yang jauh lebih berkualitas daripada alas lantai biasa. Alas lantai untuk segala cuaca lebih efektif memerangkap air, pasir, garam jalanan, dan lumpur. Bentuknya juga harus sama meski suhu sekitar turun drastis, jadi nggak akan menyusut atau tertekuk. Menurutmu kenapa sih mobil harus dikendarai sejauh 25-30 km meski pengendaranya nggak lagi bepergian? Cara ini bisa bikin aki mobilnya terisi. Selain itu, bisa menghangatkan oli di dalam mobil. Kalau olinya hangat, kelembapan yang merusak mesin bisa menguap, dan oli bisa bergerak bebas ke seluruh bagian dalam mesin agar mesinnya lebih awet. Ternyata nggak cuma debu dan cuaca buruk yang berpotensi merusak mobil. Kalau nggak dirawat dengan baik, mobilmu bisa rusak total. Penjahat punya metode licik saat mau melancarkan aksinya untuk nyuri mobil. Kalau kamu ngelihat ada kain di kaca depan mobil atau bilah wipermu, jangan langsung dibuang ya. Dalam beberapa kejadian, kain ini memang sengaja ditaruh di situ untuk mengalihkan perhatian pemilik mobil. Sebaiknya segera menjauh dan hentikan mobilmu di lokasi yang lebih aman, terang, dan dilewati banyak orang. Setelah itu, kamu bisa ngebuang kain tadi dengan aman. Sebagian orang bahkan nemu uang tunai di bawah bilah wiper. Mereka yang naruh uang di situ mungkin punya niat jahat di pikiran mereka. Agar kamu terhindar dari kejadian kayak gini, sebaiknya pasang sistem pelacak di mobilmu. Kamu mungkin perlu menghubungi ahli di bidangnya, tapi kalau mobilmu sampai hilang, sistem ini punya teknologi nirkabel dan GPS untuk memancarkan sinyal, sehingga bisa ngasih tahu kamu keberadaan mobilmu. Kalau menurutmu langkah ini terlalu berlebihan, kamu bisa pakai checklist keamanan 3 item penting untuk mastiin kalau mobilmu aman. Pertama, jangan lupa selalu kunci mobil. Meski kamu tinggal di lingkungan aman, mobil yang nggak dikunci akan selalu memancing para tamu tak diundang. Selanjutnya, pertimbangin baik-baik lokasi parkirmu. Kalau bisa, cari lokasi parkir di dekat tempat tinggalmu dengan penerangan yang baik. Calon pencuri akan malas menarget mobilmu. Terakhir, selalu keluarin dompet, ponsel, atau barang berharga lain dari mobil sebelum kamu ninggalin mobil. Kalau kamu harus ninggalin barang di dalam mobil, taruh di tempat tertutup seperti bagasi dan kompartemen lain di dalam mobil.
Inilah metode andalan beberapa pemilik mobil untuk memperkecil kemungkinan pencurian mobil. Belokin bannya ke arah trotoar saat parkir mobil. Kalau ban mobilmu dalam posisi kayak gini, kemungkinan besar pencuri akan lebih sulit ngebelokinnya. Kalau mereka perlu ngeluarin banyak waktu dan tenaga untuk melancarkan aksinya, bisa jadi mobilmu akan lolos dari sasaran mereka. Selain itu, kamu perlu sering-sering ngebersihin mobilmu. Kalau mobilmu kelihatan bersih dan terawat dengan baik, orang akan berasumsi mobilmu juga dilengkapi dengan sistem alarm dan GPS yang efektif. Dengan trik ini, kamu perlu naruh tablet atau ponsel jadulmu di lokasi strategis di dalam mobil. Tapi pastiin dulu perangkatmu sudah tersinkronasi ke akun Google-mu. Kamu akan sangat terbantu kalau mau parkir mobil di tempat asing yang keamanannya masih diragukan. Selanjutnya, kamu bisa memanfaatkan fungsi Find My Phone di ponsel untuk melacak mobil kalau diperlukan. Kerusakan mobil nggak melulu disebabkan oleh manusia, meski kelihatan imut. Hewan pengerat atau hewan liar bisa aja masuk ke berbagai sudut dan celah mobilmu. Bahkan kadang, hewan-hewan ini bikin mobilmu rusak total. Kamu perlu pakai minyak esensial seperti peppermint atau minyak yang terbuat dari cengkeh dan cabai rawit untuk mengusir hewan pengerat. Semprotin minyak ini ke seisi mobil, tapi jangan sampai mengenai permukaan sensitif seperti kulit. Kapas yang dicelupin ke larutan peppermint juga sama ampuhnya, apalagi bahan ini lebih aman untuk komponen mobil. Siapin larutan dengan nyampurin 3 bagian air dan 1 bagian minyak peppermint, lalu celupin kapas ke dalamnya. Kamu bisa naruh larutan ini di ruang mesin atau di dalam mobil. Hewan pengerat kemungkinan besar akan menggerogoti kabel mobil, jadi sebaiknya balut kabelmu dengan selotip anti hewan pengerat. Sekali-kali cek juga suku cadang mobil yang rusak untuk menjauhkannya dari hewan pengerat. Hewan kecil cuma nyari lubang yang bisa dimasuki untuk menghangatkan diri dan berlindung. Kalau lubang ini sering ditambal, mobilmu nggak akan jadi sarang persembunyian tupai karena nggak ada jalan masuk. Kalau kamu curiga ada hewan yang mengintai di bawah kap mesin, ketuk kap mesin beberapa kali sebelum kamu nyalain mobil. Kalau terdengar suara, ketuk lebih banyak di dekat sumber suara. Kalau di dalamnya ada hewan pengerat atau hewan liar yang lagi ngumpet, ia akan terbangun atau ketakutan. Jadi kamu bisa membantunya keluar sebelum mesin dinyalakan. Sebaiknya, buat mobilmu terbebas dari hewan pengerat, burung, atau hewan liar. Misalnya dengan ngebersihin dedaunan, bulu, kertas, atau sampah yang menumpuk. Menjaga kebersihan mobil akan membuat eksteriornya lebih awet. Kamu juga bisa mengalokasikan waktu untuk mencuci, menyedot debu, dan melapisi mobilmu dengan lilin. Aktivitas ini bisa ngebakar energi sampai 1100 kalori loh.